Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat di salah satu masjid di Madinah, itu ada seorang imam yang kalau jadi imam itu setelah baca Al-Fatihah, baca surat, selalu ditutup dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua juga begitu, baca Fatihah, baca surat, terus baca surat Al-Ikhlas. Maka ini makmum komplain, imam, kalau sudah baca Fatihah, baca surat, jangan baca surat lagi. Akhirnya imamnya bilang, lah kalau saya dilarang begitu ya saya nggak mau jadi imam. Tapi orang kampung bingung, karena dia yang paling banyak hafal Quran, yang paling banyak hafalan Qurannya yang berhak jadi imam, dan dialah orang yang paling banyak hafalannya, dan tidak bisa dihentikan. Suatu hari Nabi mampir ke masjid itu. Kebetulan Nabi mampir, dilapor di sama jamaah. Mumpung Nabi datang, ya Rasulullah, imam kami ini punya kebiasaan habis baca Fatihah, baca surat, ditutup sama Al-Ikhlas. Andai kata hal itu dicontohkan oleh Nabi, mestinya mereka nggak lapor. Karena itu tidak dicontohkan, maka dilapor. Maka waktu itu Nabi tidak langsung memarahi imam masjid ini, tapi dipanggil, ditanya alasannya. Wahai pemuda, ini jamaah kamu ini bertanya, mengapa kamu setiap baca Fatihah, baca surat, selalu kamu tutup dengan Al-Ikhlas? Jadi ini kebijaksanaan Nabi. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan sunnahnya atau secara zahir tidak beliau contohkan, tapi beliau tanya dulu, apa yang mendorong melakukan hal itu. Beliau tanya, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Kemudian dia mengatakan, sederhana jawabannya, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, aku mencintai surat Al-Ikhlas itu. Alasannya cuma itu aja. Ya Rasulullah, aku mencintai surat Al-Ikhlas itu. Sehingga habis surat baca Fatihah, baca surat, baca Al-Ikhlas lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk surga. Ada orang cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka oleh karena itu mengekspresikan cinta dengan satu tanda kutip, jangan melanggar syariat, itu boleh. Tapi kalau sudah mengekspresikan cinta itu melanggar syariat, ini yang dilarang. Pernah suatu ketika dalam hadis sahih, Sayyidina Mu'adz bin Jabal pulang dari Yaman, ketemu Nabi, langsung sujud. Sama apa yang dilakukan oleh Nabi. Beliau bertanya dulu, enggak langsung bid'ah, enggak, tanya dulu, kamu ngapain sujud? Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ini ulamanya sahabat loh ini ulamanya sahabat. Kenapa kamu sujud? Sayyidina Mu'adz mengatakan, aku melihat para pendeta-pendeta Nasrani
itu kalau datang jamaatnya sujud, engkau lebih mulia dari mereka, hingga engkau lebih berhak untuk disujudi ya Rasulullah. Maka Rasulullah luruskan, yang ini salah. Andai kata boleh seorang makhluk bersujud kepada makhluk, niscaya Allah akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak boleh. Tujuannya Sayyidina Mu'adz mengekspresikan cinta dan pengagungan, tapi salah, dilurusin. Gak boleh kalau itu. Kalau tidak melanggar syariat, tafadhal. Tidak harus pelak menolak, harus. Dan itu semua orang paham. Semua orang paham. Hatta binatang itu paham. Di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir, beliau cerita pada zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman lewat, ada burung emprit. Jenengan ngertos burung emprit? Ada burung emprit itu, burung apa bahasa Indonesia ini? Pipit. Nah, burung pipit. Ada sepasang burung pipit, betina jantan. Nah, yang jantan ini ngerayu si betina. Ngerayu. Wis toyang. Tenan aku iki seneng karo awakmu. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman lewat. Nabi Sulaiman ini punya mukjizat mengerti bahasa binatang. Nah, saking tenggelam dalam rayuannya itu, ini si jantan bilang, kamu gak percaya cinta saya sama kamu? Demi cintaku, aku bisa meruntuhkan kubah kerajaan Sulaiman untuk kamu. Nabi Sulaiman gerung, loh, kok nyebut-nyebut kubah istana ini? Nah, langsung tangkap. Kok tangkap? Akhirnya dibawa ke depan singgasana Nabi Sulaiman. Tadi saya lewat, kamu bilang sama betinamu, kalau kamu gak percaya cintaku, tak runtuhkan kubah kerajaan Sulaiman untuk kamu. Beneran kamu itu? Maka ini burung emprit bilang, wahai Nabi Allah, bukannya engkau tahu orang yang sedang jatuh cinta itu kalau ngomong itu besar, dan apapun yang dikatakan itu gak dianggap, itu karena munculnya dari cinta. Oh iya, betul-betul ya, sopas. Ini burung emprit paham urusan ini, mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara memperingati kelahiran beliau, berkumpul bersama, membuat jamuan makan. Asalkan di situ tidak membuat hal-hal yang melanggar syariat, tafadhol, boleh. Ngundang campur sari tapi babi maulid itu ya gak pas toh. Tapi kalau dengan acara membaca sholawat, berkumpul bersama, kemudian diundang seorang penceramah bercerita tentang keutamaan Nabi, ini mana yang dilarang itu, yang mana? Maka saya teringat Habib Jamal bin Akil itu Malang. Beliau bilang, aku takon ngomong sama jamaah pas ngisi maulid beliau, Habib Jamal bin Akil. Saya mau tanya, mangga itu halal atau bukan? Halal. Semua jawab halal. Terus nanas halal? Halal. Kerupuk halal. Kacang halal. Kalau dicampur jadi apa? Rujak. Rujak biar halal enggak? Ya karena campuran yang halal maka jadi halal. Masuk salak halal, nanas halal, kerupuk halal, sambal halal. Nek dicampur jadi apa? Rujak hukumnya apa? Haram. Maksudnya? Nah, membaca sholawat itu sunnah. Orang Islam berkumpul sunnah. Ngasih makan kaum muslimin sunnah. Mendengar tausiah sunnah.
dicampur jadi satu. Acara maulid ya sunnah jadi orang itu bid'ah. Nah, cara kita memperingatkan, makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya At-Tanbihat fi Ihtifali Maulid Nabi bil Munkarat. Ya, peringatan terhadap orang yang memperingati Maulid Nabi dengan cara kemungkaran. Jadi sejak zaman Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU itu sudah ada kelompok-kelompok itu. Dan beliau menyusun kitab terkait masalah itu. Nah, kita ini jangan sampai membuat Maulid Nabi dengan mencampur adukan dengan hal-hal yang haram. Tapi tetap kita jaga batasan-batasan syariatnya. Nah, ini baru namanya Maulid Nabi yang dicontohkan oleh para ulama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi ini adalah satu momentum yang sangat berharga bagi orang yang mencintai Nabi. Sulit sekali kita menerangkan harga cinta kalau cinta itu nggak ada di hati. Susah. Arab cerita ayu nih wong wedok karo cah cilik kadung. Ngertine mentoke keindahan kuwi permen karet, terus mentok. Levelnya level permen. Tapi nek wis dewasa, sudah milih-milih dia. Piye le jodoh awakmu karo tipe ku rodok bangir rodok bengkok pucuke. Yo bangir rodok bengkok pucuk itu opo lah. Seleranya sudah beda. Karena levelnya naik. Nah, begitu juga dalam cinta kepada Nabi. Nah, maka Maulid Nabi itu menjadi sangat berharga. Karena agungnya siapa yang dimaulidi. Yang dimaulidi adalah kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan Maulid Nabi ini adalah suatu amalan yang sudah sejak abad ke-13 itu. Sejak zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, itu Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi punya sepupu, punya saudara yang berkuasa di wilayah Irbil, Irak sana, namanya Malik Muzaffar, namanya Raja Muzaffar. Itu beliau menginfakkan uang kurang lebih puluhan miliar setiap tahunnya mengadakan acara. Sampai detik ini Istana Merdeka setiap tahunnya selalu mengadakan Maulid Nabi. Sejak zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi detik ini selalu membuat acara Maulid Nabi. Ini sudah diwarisi turun-temurun dari zaman Wali Songo dulu. Maka momentum ini menjadi ciri khas keagamaan kita, yaitu jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lha jarine bid'ah. Ya. Bid'ah itu nek gak melu ulama sebenarnya. Bid'ah itu apa? Ini kak ikut ulama itu bid'ah. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Jadi kita ini beragama harus ikut ulama. Ya. Ada nggak orang itu berani buka praktek terus ditanya, ini akte kedokterannya lulusan universitas mana? Oh enggak, saya ke Gramedia beli-beli buku kesehatan, terus saya pahami sendiri, terus sebagian orang saya racik obatnya sembuh, tak buat pelang buka praktek dokter. Oh, dipidana, ada pidana, penjara itu kurang lebih 15 tahun. Penjahat dalam kesehatan. Begitu juga dalam agama. Orang-orang yang berhak berbicara, ini sunnah, ini bid'ah, ini lurus, ini sesat, ini dalilnya ini, itu ulama. Nah, ulama itu ada kelulusannya, ada sanadnya. Ini gurunya siapa? Kayak misalnya, saya punya guru Kiai Uzairon. Kiai Uzairon itu punya guru Kiai Mahmud. Kiai Mahmud itu punya guru Kiai Mahfud, Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu punya guru Kiai Mahmud Termas. Kiai Mahmud Termas itu punya guru Syekh Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato itu punya guru Sayyid Ahmad Dahlan, Mufti Syafi'iyah Mekah. Jelas jalur sampai Kanjeng Nabi. Ini namanya lulusan madrasah sangat keilmuan. Kalau nggak seperti itu,
Sampai lah kalau melu kajian terus delok-delok nang YouTube ngono lagi iso. Mung krono fasih ngomong ain bid'ah ngono wis. Ngomong iki gaule guys. Yang berhak berbicara itu ahlinya. Lah sampean ketemu ada orang ngasih resep. Ini resep kapal itu tulisannya kok api, gak ditompo orang apoteker kok api itu dokter, semakin jelek itu semakin terbaca. Tulisannya dokter karena sudah ada kode etiknya. Sudah ada kode etiknya. Sesama ulama sudah ada kode etiknya. Ini hadisnya ada enggak? Hadis ki opo? Wah, hadis sahih itu syaratnya apa? Syaratnya hadis sahih itu harus mutasalsul sanad. Para rawinya harus tamamud dobat namanya. Opo dah? Ayo. Harus adalatul ruwat tuh. Apa ini? Salimatun minas khusus, selamat dari syak. Nah, syak opo nih? Salimatun minal illah itu syarat hadis sahih. Yo gak ngerti. Yo meneng no. Diam. Saya pernah isi kajian satu kali, momennya itu bukan maulid Nabi, tapi kebetulan di kitab saya itu ada pembahasan tentang maulid. Jadi maulid ini hal yang dianggap istihsan baik oleh para ulama hingga menjadi tradisi yang menyemarakkan kaum muslimin berkumpul, bergembira, menyambut kelahiran nabinya di bulan maulid. Enek wong ini langsung di stop di pas ceramah. Ki apa dalile? Aku taruh mana? Ya, terus. Ini maulid Nabi itu tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, tidak dicontohkan di zaman Nabi, zaman sahabat. Tidak ada. Dan itu baru dibuat berapa abad yang lalu. Terus tanya, Pak, sampean itu kalau mengatakan tidak ada itu hati-hati. Hati-hati. Kalau ada lemarinya itu ada 3 rak. Sudah diperiksa setiap pintu, 3 rak itu nggak ada isinya. Baru berhak mengatakan lemari itu nggak ada isinya. Pas. Mengatakan maulid Nabi tidak ada dalilnya, berarti semua kitab hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi wis mbok woto kabeh kaeneng. Sekarang saya mau tanya, sudah hatam Bukhari? Enggak. Sudah hatam kitab Muslim? Enggak juga. Menengok, diam. Bilang saja enggak tahu, jangan bilang enggak ada. Karena bilang enggak ada itu berat. Bilang aja enggak tahu. Siapa tahu ada. Terus takut, loh memangnya ada? Gitu. Lah kalau ada gimana? Tak balik apa? Ya kalau ada ya saya kesini mau mencari kebenaran. Ya, oke. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi itu ditanya, karena beliau itu sering puasa hari Senin, maka ada sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa engkau suka berpuasa hari Senin? Maka Nabi SAW mengatakan, fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan, maka aku berpuasa. Jadi Nabi sendiri itu buat maulid untuk dirinya sendiri dengan cara puasa hari Senin, karena beliau sendiri mengatakan fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan, wa fihi tub'atsu, pada hari itu aku diutus, pada hari itu aku hijrah, maka aku mensyukurinya dengan puasa. Nah, jadi Nabi sendiri. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan merayakan hari-hari besar dalam Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, hal itu boleh dibuat acara
Dalam bentuk apa? Berpuasa boleh, sodakoh boleh, kumpul-kumpul bercerita tentang keagungan Nabi boleh. Semuanya boleh, asalkan tidak ada kemaksiatan. Tapi wongnya jangan kendel aja, langsung ngadep, kan gue bolong. Saya kesini mau mencari kebenaran, ternyata kebenaran ada di dia ini. Saya ikut dia. Dia ini terserah. Kendel saya gitu. Ya bapak-bapak, bagus juga. Jadi acara Maulid Nabi ini jangan sampai membuat kita ragu. Jadi bener ora ya, jadi itu beda loh. Ya, jangan. Ini sudah dilestarikan turun temurun. Maka jangan membuat kita mosok kumpul-kumpul terus nabuh terbangan ngono terus neraka kabeh. La ilaha illallah liku bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dolan wa kullu dolan finnar. Kabeh ahli neraka, la ilaha illallah. Bayangkan ada terus nek tahlilan tadi kamu alhamdulillah gelem tahlil. Ada orang bukan Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam apa enggak? Masuk Islam? Islamnya sah? Sah. Lah saiki setelah masuk Islam, kumpul tahlilan, maca la ilaha illallah, neraka. Loh, kok piye jadi ngono? Ya kok kewalik. Orang yang belum Islam mengucapkan tahlil masuk Islam, setelah masuk Islam tahlilan neraka. Terus gimana itu? Di mana otak? Alhamdulillah berkumpul dalam kebaikan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, acara Maulid ini kita buat terus. Ya. Momentum ini kita niatkan. Maulid tahun depan kita buat. Terus. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi ini manfaatnya menerangi hati kita. Semakin tambah cinta kita kepada Nabi, semakin lekat diri kita itu dengan hidayah. Bahkan keberkahan Maulid itu akan mempengaruhi rumah-rumah sekitar, bahkan yang non muslim sekali. Jadi dakwah itu tidak harus dengan cara ceramah atau berdebat teologi, gak harus gitu, atau muter-muter ya, atau jauhlah seperti zaman Nabi, nggak harus begitu. Maulid ini dakwah. Maulid ini dakwah. Momentum ini dakwah. Walaupun nggak ada penceramahnya, walaupun itu di dalam kitab Maulid Syaraful Anam namanya diceritakan di Mesir itu. Di Mesir ada orang buat acara Maulid, ya kayak gini lah. Acara Maulid kumpul-kumpul, ya. Baca Maulid Nabi, tadi baca Simtud Durar karangannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah itu ada tetangganya, ada orang Yahudi. Nah, pasangan suami istri Yahudi itu duduk-duduk nongkrong nang ngarep omah gitu ya. Nah bojone ki takon karo bojo lanang. Pak, itu ngapain itu orang-orang kok kumpul di rumah tetangga kita itu ngapain? Ya biasa tiap tahun mereka ya begitu. Mereka ya boleh sowan enggak saya? Tapi saya Yahudi. Jadilah. Ya, Nabi itu akhlaknya, beliau itu rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk siapa saja. Boleh aja. Nah, maka si perempuan Yahudi maju ke tengah. Kemudian dia manggil Nabi, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, labbaik. Maka si perempuan Yahudi ditanya, ya Rasulullah, aku ini kan Yahudi, aku memanggilmu. Mengapa engkau menjawab panggilanku dengan jawaban yang sangat santun? Jadi orang Arab itu kalau dipanggil kok jawab labbaik, itu santun sekali. Makanya ketika orang itu haji, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini Nabi
menjawab panggilannya seorang wanita Yahudi, labbaik. Maka dia tanya, kenapa engkau menjawab panggilanku seperti itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, karena aku tahu di Lauhul Mahfuz kamu akan masuk Islam. Mau ke perempuan itu nangis. Kalau begitu ya Rasulullah, aku menyatakan keislamanku di hadapanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia bangun tidur, dia menangis. Dia ulang syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dalam hatinya, malam ini tak buat acara maulid. Ya, bayang lagi, bangun tidur masuk Islam, urung sempat sholat, sing dipikiri dhisik apa? Bengi maulidan. Iki lahir diazani kuping kanan kiri, beda aja deh. Lah ini yang gitu. Aneh saudara langsung. Lah tapi anehnya di samping dia itu nggak ada suami loh. Kok bojomu kene? Suami kok nggak ada. Maka dia keluar dari kamar. Ternyata suaminya sedang nata-nata, gelari karpet, bersih-bersih. Nyapa gitu? Arab maulidan. Loh, Arab maulidan? Iya, nanti malam saya mau buat acara maulid. Kok bisa? Kamu udah masuk Islam ya? Iya, dalam mimpi. Sama, saya juga ketemu. Saya juga ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Kamu saya lihat juga syahadat. Ya bangun saya duluan, tak siap-siap mau maulid nanti malam. Bergembira menyambut Rasulullah. Bayangkan, enek tonggo maulid, ya imbase kuwi, ya kabeh sekitar akan kena. Kalau orang Yahudi dapat hidayah karena tetangganya buat maulid Nabi, apalagi kita Muslim awet cilik, ya. Kalau kita rayakan maulid Nabi, semoga Allah kekalkan hidayah ini, kita membawa iman dan Islam sampai nanti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bariki acara apa? Enggak, iki sing jamaah iki. Iki kotake kuwi digomule di makmum ya. Iki dawuh Imam Ibnu Hajar wis entek. Jadi alhamdulillah berarti gak ke omah ya. Iki dawuh Imam Ibnu Hajar ya. Suguhan-suguhan ketika maulid itu mendatangkan berkah. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Iki ulama besar di Mesir namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ketika makanan maulid dihidangkan, maka keberkahan baca maulid itu nanti akan terimbas ke makanannya dan terimbas pula ke minumannya. Minuman yang disuguhkan ketika maulid Nabi akan menghidupkan hati dikala hati seluruh orang itu menjadi mati, kata beliau. Ini mana ya? Ya, alhamdulillah. Karena aku berarti urung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Perhatian jumatan rombongan tapi kemudian tamu-tamu Pak Yai Susi dan ikut sarang-sarang tanggal 1 hari khidmat dan kita sedanten